flash disk, saya lupa mengambil tadi. Ya. Alhamdulillah, salawat kata salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid apa ini? Nurmina, dalam keadaan sehat walafiat. Di sini ada yang sakit, coba angkat tangan. Ada? Yang sakit ada? Ya, yang angkat tangan berarti sakit ya. Karena saya juga baru sakit. Ya. Oh, ada lagi satu, ada lagi yang baru sakit. Oh, Pak Pun juga sakit. Ya, kita lihat sendiri kan ya. Untuk di cuaca hari ini tahu-tahu dan tiba-tiba saja kok kemarin cerah panas, besoknya hujan mendung. Ada yang nekat pulang kemarin pas waktu hujan? Ada. Oh ya, berarti ini termasuk manusia-manusia apa ini berarti? Manusia-manusia tangguh. Ya. Maka sampai saat ini juga masih masuk. Ya. Ya, jadi untuk pagi ini nanti kita selama 30 menit ya. Jadi sedikit saja, tidak usah banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti pasti pada doa semua malah ya, doanya itu diinclude. Terlebih lagi pada doanya itu merem pakainya ya. Malah bagus. Nah, untuk di sini sedikit apalagi kita sudah di hampir pertengahan ya, pertengahan bulan Ramadan. Nah. Ya, untuk kajian di pagi hari ini saya dapat amanah yaitu tentang apa ini? Coba Mas Alif Fatoni ada? Ada. Mana Alif Fatoni? Oh, nah belakang sendiri. Coba Mas Alif Fatoni. Kelihatan dari ini yang di depan. Tulisannya apa? Tips memperkuat iman di bulan Ramadan. Oh iya, tips memperkuat iman di bulan Ramadan. Walaupun di belakang masih kelihatan ya, apalagi yang di depan. Berarti yang di depan harusnya kelihatan ya Rizky. Oh iya. Oke. Jadi untuk di bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan, yaitu momen yang kita tunggu selama hampir mungkin 11 bulan, akhirnya datang di satu hari di satu bulan ini. Itu sangat istimewa bagi umat siapa? Umat Muslim ya, atau kita. Nah, selama di bulan Ramadan ini pasti juga kalian sudah sering disampaikan, sering juga kajian-kajian yang kalian ikuti, apalagi di setiap habis tarawih atau subuh. Nah, yang di sini ada yang ikut kegiatan tarling, ada tarling. Apa itu tarling? Tarawih keliling. Nah, ada? Gak ada. Ada tarawih keliling ya. Saya ikut, tapi di tempat saya ada 4 masjid dan 5 langgar. Nah, saya pas di beberapa hari pertama dengan hari sekarang itu ada yang menarik ketika saya tarawihnya itu keliling ya. Menariknya itu dalam beberapa tempat masjid kok materinya bisa sama. Yang mengherankan itu ya, di masjid ibaratnya ada 3 masjid, Masjid Mujahidin, Masjid Al-Aqsa sama Masjid Al-Huda ya, itu di waktu yang berbeda tetapi materinya bisa sama. Wah, apakah ini sebuah kebetulan ataukah sudah dirancang ya. Ada yang pernah menemukan seperti itu? Ada. Biasanya ini mungkin sebuah teguran atau nasihat ya, di beberapa tempat tetapi materinya bisa sama bahkan berulang. Nah, ini berarti menandakan sesuatu ya. Nah, materinya itu adalah ini memang
cocok dengan sekarang ya. Sekarang itu apa? Jadi sekarang itu kalau kita lihat ya, di tahun ini tahun 2025 itu waktu sangat berjalan sangat cepat, benar tidak? Benar tidak? Ya. Nah, di materinya itu di Masjid 1 menyampaikan bahwa waktu 2025 itu waktu yang sangat cepat di bulan Ramadan ini. Oh ya sudah tuh. Kemudian di hari berikutnya saya pindah tempat. Kemudian psikotipnya juga menyampaikan lagi. Ada yang mengatakan bahwa di tahun ini itu waktu yang sangat cepat untuk bulan Ramadan. Kok sama dengan yang kemarin gitu. Itu yang hari kedua. Hari ketiganya saya pindah tempat, kemudian isinya juga berbeda, materinya hampir sama juga. Ya, waktunya itu sangat cepat. Dalam waktu 3 hari berturut-turut, ada apa ini? Kok seperti ini? Ya, tetapi setelah beberapa kajian-kajian berikutnya itu mulai disampaikan tentang sunat-sunat di bulan Ramadan, apa saja yang harus dihindari, kemudian apa saja juga yang harus dijalankan. Oh, ini berarti menandakan bulan Ramadan ini bagi kalian itu merupakan sebuah hal yang sangat istimewa. Kenapa? Ya, kalau bulan Ramadan kemarin kita berdoa semoga kita di bulan Ramadan berikutnya dapat berjumpa. Biasanya kan seperti itu, ya kan? Nah, di tahun ini ternyata kita masih berjumpa. Maka hal yang pertama kita ucapkan itu apa? Alhamdulillah. Ya, karena dari tahun-tahun yang sebelumnya sering kita berjumpa, sering juga diucapkan bahwa semoga di akhir Ramadan, ya pasti di akhir Ramadan itu dikatakan semoga di akhir Ramadan ini kita dapat berjumpa di Ramadan berikutnya. Nah, patutnya untuk yang sekarang ini kalian yang sudah sampai di tahun 2025 patutnya adalah bersyukur. Ya, nah ini salah satu tips memperkuat iman di bulan Ramadan ini. Ya, ada 5, tidak banyak. Nanti kebanyakan tidak banyak tuh. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kalau tadi tentang bersyukur itu ada, kalau tidak salah itu di nomor 3 atau 4. Nah, untuk yang pertama di sini adalah memperbaiki sholat. Wah, ini pasti sholat. Wah, sholat ini. Sholat padahal setiap hari kita melaksanakan sholat. Bahkan dalam sehari berapa waktu? 5. Ya. Kita sholat 5 waktu ya setiap hari. Untungnya apa? Kalau orang-orang yang berpikir ini, saya mempelajari ini sambil melihat beberapa guru-guru yang menyampaikan tentang bab sholat. Jadi memang ada di suatu tempat itu orang-orang yang tidak beragama, ya pasti sudah tahu apa namanya hadis. Nah, semua sudah pada tahu berarti ya. Ya kan? Itu menjadi pertanyaan itu. Allah itu tidak butuh ibadah atau sholat. Jadi ngapain kita sholat? Betul apa tidak? Pasti akan ditanya seperti itu bagi orang yang tidak beragama. Ya, nah, kamu sholat kenapa? Allah tidak butuh kita kok kita sholat. Ya, tetapi ada lanjutannya. Ya, jangan dipotong di sini. Lanjutannya itu sudah tahu bahwa Allah itu tidak butuh kok jadi kebanggaan. Nah, ini senjatanya para yang tidak beragama itu seperti itu ya. Jadi mengatakan bahwa sholat tidak butuh, nah itu sebuah kebanggaan. Padahal kalau memang itu sebuah kebanggaan, guru-guru kita, kiai-kiai kita pasti dari dulu mengatakan seperti itu, ya kan? Tetapi di sini ternyata yang Allah butuhkan atau kita yang butuh Allah? Gimana? Ternyata Allah yang butuh kita atau kita yang butuh Allah? Kenapa kita butuh Allah? Apa? Rezeki apa rezeki tadi? Bukan. Kenapa kok kita butuh Allah? Karena Tuhan kita, iya. Kalau karena beragama pasti akan bertuhan. Ya. Tetapi dalam hal lain kita butuh Allah sebagai manusia, ciptaannya. Ya, ciptaannya ini otomatis kita harus menyembah sebuah ciptaannya. Nah, pencipta kita adalah Allah. Nah,
dari sini kenapa kita kok harus susah-susah sholat, apalagi sholat duha dan duya-uya. Wah ini apa pas jam duha dilirik guru sana, dilirik guru sini, orang mati langsung keluar. Nah biasanya seperti itu, apalagi pas sholat duha ya seperti itu. Nah dari sini ternyata setelah apa namanya kalau yang bersosial media banyak juga kasus yang namanya bundir. Apa itu bundir? Nah, kenapa kok bundir? Apa? Penyebab utamanya apa? Karena frustasi, karena apa? Depresi, karena apa tadi? Kehilangan arah. Nah, ini ya yang sering terjadi ya, bahkan ada guyonan itu di warung, karena dulu ibu saya itu buka warung ya, kemudian ada anak-anak muda itu beli tali dadung. Tahu tali dadung? Tahu ya, tali dadung itu cuma ukurannya ada 3 meter, padahal biasanya kan panjang. Nah, tali dadung biasanya itu apa? Untuk buat centelan memean ya kan, tapi di sini cuma 3 meter. Nah ini guyonan. Nah, ini kamu anak muda mau belinya dadung 3 meter untuk apa? Sudah tahu apa? Nah kemudian ya, ini sebuah guyonan ya. Makanya untuk kalian yang masih ada pikiran ya, kalau yang mereka memang sudah depresi mentok ya, padahal di mentok-mentoknya kalian di sini masih ada Allah yang bisa membimbing kalian. Bagi orang yang percaya ya seperti itu. Ya, ada salah satu ini juga terjadi ketika saya sendiri. Ya, saya sendiri itu memang pas waktu depresi. Ya, maksudnya depresi itu kepalanya cerut-cerut, ya, sering pusing. Ya, sering pusing. Kemudian saya coba untuk sholat, habis sholat wajib ya, karena sholat wajib berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, kemudian saya coba sholat untuk sholat sunnah. Itu saya kesapi benar-benar yang dikatakan Pak Samsuri dulu. Ada yang sudah tahu Pak Samsuri? Ya Pak Sam. Itu sholat kalau kalian cermati betul-betul itu memang menyehatkan kepala, dan ini pernah saya kerjakan di waktu tahu saya nggak lupa ya. Jadi kepalanya itu cerut-cerut, pusing, rasanya mau meledak, depresi ya. Akhirnya coba untuk sholat dulu, ambil wudhu, kemudian sholat bukan wudhu ya, tapi setelah sholat apa namanya sholat wajib ya, saya terlama di sujudnya di rakaat pertama. Ketika sudah selesai bangun, babak pertama agak diam kan ya, setelah berdiri kok enteng, kok enak ya. Kemudian rakaat kedua saya coba agak terlama lagi, katanya terakhir selesai plong ya, akhirnya plong. Itu kalau bagi yang belum merasakan seperti itu, alah oh iya biasanya seperti itu, karena saya dulu juga seperti itu. Pas Pak Samsuri ngasih kajian di sini, ternyata setelah dicoba beneran betul ya, itu memang plong. Makanya untuk kalian di sini ya, memperbaiki sholat itu bukan berarti harus belajar sholat dengan kitab ini tidak, tetapi apa namanya, dulu yang pernah kalian pelajari tentang sholat, gerakannya minimal adalah itu bisa kalian perbaiki. Nah, dari situ maka hidup kalian akan tenang. Di sini ada yang masih hidupnya belum tenang? Ada, masih ada. Hidupnya tidak tenang ketika HP-nya mati, ada telepon penting, depresi. Ya. Baru main pertandingan, tahu ada yang berbel, muni-muni. Nah, ada yang seperti itu? Ada, waduh, nah itu harus dikurangi. Ya, makanya untuk di sini salah satu tips untuk memperkuat iman kita itu adalah dengan memperbaiki sholat, bukan dengan sholat. Hanya sholat saja berarti kita sholat ya. Tetapi memperbaiki sholat itu adalah dengan sholat kita perbaiki akan menjadi lebih baik. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua di sini adalah tentang membaca Al-Quran ya. Di bulan Ramadan ini tentunya ya, ini di tempat manapun pasti terdengar lantunan ayat Al-Quran
Ada yang masjidnya setelah sholat tarawih tidak digunakan untuk membaca Al-Quran? Ada, pahri. Ada. Kamu setelah sholat tarawih membaca Al-Quran? Oh ya, bagus. Ya, hanya di bulan Ramadan ini, ya, ayat Al-Quran itu terbaca di setiap malam di satu bulan ini. Istimewanya adalah seperti itu. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Oh ya, ini ada penanda ini. Untuk yang kelas 11, silahkan bisa menuju ke atas ya untuk melakukan ibadah. Ya, untuk yang kelas 11, yuk, sampai yang kelas 11. Ini masih ada sedekah, bersyukur, terakhir adalah memperbanyak zikir. Ya, kita sampai di poin 2. Yuk, sudah yuk, kelas 11 yuk, langsung. Ya. Yuk. Coba Pak, masih ada kajian-kajian berikutnya. Ya. Jadi masih ada. Nah, untuk merapikan coba sebelah utara. Ada yang mau bergeser ke sebelah selatan? Enggak ada. Kenapa? Sudah kena. Oh iya, ya sudah. Kita posisinya kena. Fahri kenapa Fahri? Oh enggak, itu sama Mas Daniel. Ya oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang kedua adalah membaca Al-Quran. Hanya di bulan ini masjid-masjid langgar-langgar atau musola itu setelah habis sholat Isya berkumandang ayat-ayat atau terdengar ayat-ayat Al-Quran. Berbeda dengan bulan-bulan yang selain bulan Ramadan. Nah ini salah satu kalau berbicara keuntungan ya di bulan Ramadan ini banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Ya tentunya dilanjutkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita dapat belajar makna yang terkandung di dalamnya. Itu yang poin 2. Nah yang ketiga, untuk memperkuat atau iman kita agar bisa bertahan, ya, ada tentang sedekah di sini. Bersedekah, ya. Bersedekah. Nah ini Mas Dar itu coba Pak Pak tolong dibacakan bersedekah yang di garis-garis itu bacanya apa? Ya, terima kasih Mas. Nah, bersedekah di sini dapat keberkahan dan meningkatkan keamanan bagi yang percaya. Tetapi kalau yang tidak percaya, waduh, kok ada kotak hukum ya, duitku kelong nih, seperti itu. Tetapi itu bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang yang percaya bahwa bersedekah itu akan digantikan berkali-kali lipat. Betul apa benar? Betul. Kalau tidak percaya, dicoba dulu. Ya, kalian coba bersedekah. Ya. Jadi bersedekah itu tidak harus dengan materi atau uang. Ya, pastikan juga sudah pada tahu. Ya, bahwa bersedekah di sini kamu membantu orang tua di rumah, walaupun nyuci piring itu termasuk bersedekah loh. Ya, karena meringankan beban orang tua. Nah, ada yang di sini setelah makan berbuka puasa atau santap sahur, piring sama gelasnya itu dicuci sendiri ada? Ada, coba angkat tangan. Bisa tangan iya, saya itu juga. Oh iya, yang lain mana? Oh nggak ada, berarti nggak bantu cuci piring ini ya? Oh iya, Mas Fahri bagus. Oke sudah diturunkan. Nah, kalau tidak mau cuci piring, paling tidak minimal kalian membawa piring kotoran ke tempat cucian. Nah, itu aja. Ada yang tidak seperti itu? Ada tidak? Siapa? Fatih? Enggak, Fatih dari itu ya. Kalau Fatih sendiri kan ya, cuma jurus tapi. Ya. Jadi minimal kalau memang kalian ketika sal itu airnya dingin, ya minimal itu tempat kalian makan
maupun gelas, sendok, piring itu taruh aja di tempat cuci piringnya, jangan digadekin gini Jo. Kasihan ya, kita yang makan maka kita yang bertanggung jawab. Nah ini salah satu bab tentang memperkuat iman kita. Ya. Jadi tentang bersedekah di sini, ya tadi hal yang paling kecil kita mulai dari di rumah dulu tadi. Ya, karena kita di bulan Ramadan pasti sebelum berbuka dimulai pastikan orang tua atau kalian menyiapkan makanan, ya ambil piring, ambil gelas, ya pakai es buah, beli makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tapi setelah selesai makan langsung tinggal di masjid. Wah, nah itu. Nah, harusnya setelah selesai dari masjid jangan lupa menaruh tempat kotoran di tempat cucian. Itu yang ketiga, yaitu bersedekah. Kemudian di sini yang keempat, nah itu tadi adalah memperbanyak bersyukur. Nah ini coba kalau memperbanyak bersyukur di sini di bulan Ramadan memang kita harus memperbanyak bersyukur, ya dapat meningkatkan keimanan. Bersyukur berarti kita selalu mencari nikmat dan rezeki Allah di setiap kondisi apapun, ya kondisi apapun. Nah sekarang coba kalau saya boleh tahu kondisi apapun di pagi hari ini, kalian sudah bersyukur tentang apa? Apa? Pagi tadi dari mulai bangun sampai dengan sekarang, kalian sudah bersyukur hal kecil saja apa? Kira-kira apa? Apa? Sholat subuh. Ada lagi yang lain? Sebelah sini. Apa? Ada? Apa? Hal kecil saja yang sudah kamu syukuri dari pagi hingga sekarang apa? Apa? Gak ada. Apa? Bisa bermanfaat. Itu patut kita syukuri. Ada kan ya? Sudah malam, waktunya pagi bangun, tetapi kok tidak bangun-bangun. Nah ini kan juga ketika kalian sudah bangun, patut kita syukuri dalam kondisi apapun. Ya, jadi ingat, ketika di pagi hari dalam kondisi apapun, apalagi di bulan Ramadan, kita bersyukur, ya masih diberikan pagi harinya. Jadi dengan bersyukur kita tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan senantiasa membantu kita agar mendapatkan nikmat dan rezeki yang berlimpah. Kalau contoh tentang bersyukur atau nikmat ya seharian pasti kalian banyak sekali, ya, pasti banyak dari mungkin Arya dengan siapa namanya sebelahnya itu Api apa Afif itu pasti syukurnya juga berbeda, ya pasti berbeda. Setiap orang memiliki syukurnya sendiri-sendiri. Tapi kalau disuruh itu, wah tidak terhingga itu, ya tidak terhingga. Kalau kita menghitung syukur dan nikmatnya itu, makanya di sini tips tentang memperkuat iman kita paling tidak adalah yang pertama yang paling kecil kita nikmati atau syukuri yang paling kecil aja. Tidak usah yang banyak-banyak, maksudnya yang banyak-banyak adalah kita menyumbang ketika ada kegiatan baksos kita nyumbang 10 juta, ketika ada kegiatan apa namanya baksos di sana kita nyumbang 20 juta, nah, itu merupakan sebuah bersyukur. Nah, itu memang kalau bagi yang punya, tetapi bagi kita nikmat yang paling kita syukuri adalah dapat berjumpa dengan teman kanan kiri kalian. Nah itu nikmat yang harus kita syukuri, walaupun saling pada SPC-an, ya, itu juga harus kita syukuri. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tentang memperbanyak zikir. Ya, bukan berarti zikir teman kalian diperbanyak ya, bukan. Zikir masuk dari ada mana sih? Zikir ada, oh ya. Masuk zikir. Nah, zikir di sini atau zikir ya maksudnya artinya sedang mengingat Allah. Jadi lagi-lagi kita kembali kepada Allah. Ya, dalam zikir tidak selalu dalam bentuk bacaan yang panjang. Ya, jadi zikir di sini tidak harus dengan bacaan yang panjang, apalagi setelah
sholat. Hal yang paling kecil, jadi berzikir di sini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dan apapun yang kalian lakukan, ya, yang kalian lakukan. Oleh karena itu orang yang berzikir akan mendekat kepada Allah serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ada satu kisah yang juga mungkin sudah kalian dengar, ya, yaitu ada seorang pengusaha atau pembuat roti yang selalu berdoa kemudian selalu terkabul. Ada salah satu penjual roti, dia selalu setiap apapun yang dia doakan itu pasti terkabul. Tetapi ada satu yang belum terkabul. Apa itu? Ada yang masih ingat ceritanya? Penjual roti yang selalu berzikir kemudian meminta sesuatu pasti terkabul, tetapi ada satu yang belum terkabul. Apa itu? Imam apa? Imam Mahdi? Bukan. Apa? Imam Ahmad Hambali, ya. Jadi ada salah satu pembuat roti, setiap kegiatan apapun dia selalu berzikir, mengolah adonan berzikir, ya, mengeringkan adonan berzikir, mengaduk tepung berzikir. Maka balasannya apa? Allah selalu mengabulkan doanya. Tetapi ada satu, yaitu adalah beliau ini penjual pembuat roti ingin bertemu dengan Imam siapa tadi? Ahmad Hambali. Itu belum terkabul, ya, belum terkabul. Nah, dalam suatu waktu sang imam di sini ketika dalam suatu perkumpulan, ya, itu kok merasa hatinya kurang jenak atau tidak enak. Ya, sang imam ini merasa hatinya kok ada yang masih ganjil di hatinya. Ini apa ini? Nah, makanya sang imam di sini kemudian melakukan sebuah perjalanan ke sini, perjalanan ke sana hingga mentok di perjalanan suatu tempat, yaitu di musola atau masjid yang mau beristirahat tetapi diusir. Mau beristirahat di situ tetapi malah diusir. Ya. Diusirnya kenapa? Karena masjidnya mau ditutup, jadi tidak boleh ada orang yang bersinggah di masjid. Ya, sang penjaga masjid itu tidak tahu bahwa itu adalah imam besar, ya, Imam Ahmad Hambali. Kemudian sang imam itu berjalan ditemui oleh seorang penjual roti. Kenapa kok kamu duduk di pinggir jalan? Yuk ikut saya di rumah. Ya, sang penjual roti juga tidak tahu bahwa itu adalah sang imam yang ingin beliau temui. Nah, selama beberapa dalam satu hari satu malam itu, ya, ketika di rumahnya sang imam ini mengamati, ya, di setiap malam itu ketika roti yang ini dijual besok itu, ya, ketika malam itu membuat adonan roti sambil berzikir. Entah itu zikirnya adalah astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, ya, subhanallah, atau la ilaha illallah, itu terucap semua, ya, terucap terus, ya. Nah, sang imam itu kan ketika membuat roti di ruangan sebelah, dan sang imam ini di ruangan sebelahnya mendengar dan melihat, ya, takjub. Nah, setiap membuat adonan kok berzikir, sebenarnya apa yang ingin kamu dapatkan? Nah, ada satu di sini adalah ketika ada orang yang berzikir itu berarti mau mengingat sebuah sesuatu. Karena kalau kita mengingat sebuah sesuatu kan pasti dengan berucap, besok saya ingin makan apa, ya, besok saya ingin beli es apa, gitu. Atau besok saya ingin ini, ya. Nah, melihat hal seperti itu, kemudian sang imam ini bertanya, wahai penjual roti, kamu setiap malam itu berzikir, sebenarnya apa yang ingin kamu inginkan? Ya, kemudian sang penjual roti ini menyampaikan bahwa semua keinginan saya sudah terkabul, ya, tetapi hanya satu yang belum, yaitu apa? Bertemu dengan sang Imam Ahmad Hambali. Kemudian sang imam itu kaget, ternyata sang imam ini yang mengganjal hatinya itu tergerakkan oleh siapa? Oleh Allah, ya, untuk datang ke tempat itu. Nah, makanya di sini memperbanyak zikir. Jadi selain kita menambah pahala, ini terbesit bahwa kebaikan akan datang kepada kita. Ya. Jadi kebaikan akan datang kepada kita. Ini saya masih ingat pas ada kegiatan acara di
CFG, ada teman salah satu kalian itu mendapat handphone. Ada, masih ada? Siapa? Nazril. Nah ini saya ingin tahu amalan apa yang dikerjakan Nazril kok bisa dapat HP. Nah ini amalan apa? Ini pasti tidak merasa. Ya sebelum berangkat mau ngapain tidak merasa. Atau niatnya apa tidak tahu ya kan? Kita disuruh tugas sekolah untuk ke CFG. Kok dapatnya hadiah. Nah ini sebenarnya amalan apa yang beliau ucapkan atau beliau amalkan sehingga mendapatkan HP. Siapa yang tidak mau HP diberikan secara gratis ya. Itu ya. Nah ini apa namanya tentang memperkuat iman. Jadi karena iman di sini ini memang kadang naik kadang turun ya. Jadi iman itu kadang naik dan kadang turun. Ada juga iman itu tidak naik dan juga tidak turun. Jadi memang semua itu akan ada berlainan. Nah, pas ini jam 8:30 ya, maka ini saya tutup, saya akhiri. Ada yang ditanyakan tentang kelima tips memperkuat iman di bulan Ramadan. Ini lumayan nih, kalau ada yang bertanya nanti bisa jajan es teh gula. Ya, ayo. Ada yang bertanya, mumpung ini saya tidak mengamalkan yang di sini. Ya, saya tidak mengamalkan yang di sini. Ya, kalau ada yang bertanya nanti akan bisa dapat jajan es teh juga. Ada yang bertanya, ini saya tidak mengamalkan yang ketiga ini. Ada yang bertanya siapa? Ada. Tidak usah malu. Ya. Dulu tahun kemarin kelas 11 juga sama. Ya. Saya kasih sesuatu karena bertanya dan pertanyaannya bagus. Nah, untuk yang kelas 10 ini, adakah yang bertanya? Yuk. Ini saya kantongan saya ada berapa ya ini? Coba saya cek dulu. Kantongannya, oh di dompet ya ada. Ada, lumayan. Nanti buat jajan esnya juga bisa ini untuk kalian. Yuk, yang bertanya, tidak usah malu. Ya. Untuk siswa, siswa dan siswi. Ada? Ayo, ngomong ini saya tidak ingin mengamalkan yang ketiga ini. Tidak apa-apa, pertanyaan bebas. Yuk. Yuk, siapa cepat ya dapat hanya satu kali aja ya ini. Yuk, tidak usah duduk. Tanya, Faris, Pakri, saya gitu aja. Yuk, ada? Tidak usah malu, mumpung hanya ada kita. Ya, cuma ke kelas 10 maksudnya. Ya, rupanya ini nanti sore kan bisa jajan-jajan untuk beli es teh atau es buah juga kan bisa itu. Ayo, tentang tips nanti bisa kalian tanyakan di sini. Nanti kalau bisa saya jawab. Ya. Ada 5 tentang memperkuat keimanan, memperbaiki sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, bersyukur dan banyak zikir. Yuk, siapa yang bertanya? Yuk, jawab atau laki-laki atau perempuan silahkan. Ayo, lumayan ini. Saya ada, ini ada ini nanti. Ada, pasti dapat nanti. Yang bertanya pasti dapat. Ayo, jangan melewatkan kesempatan. Ya, ini kesempatan tadi. Ayo, bertanya. Lumayan ini saya sudah mengamalkan yang ketiga. Ya. Ayo, tidak usah malu. Bertanya, ayo. Apa yang hari ini mungkin nggak dapat sangu, nah ini mungkin amalan apa yang kalian lakukan kalau bertanya langsung dapat sangu, nah, tidak perlu dengar rezeki, ya sudah habis rezeki ini. Ya, ayo ada siapa yang ingin ditanyakan? Bagaimana kita khusyuk dalam sholat? Wah, lah ini bagus ini pertanyaannya. Ya. Bagaimana kita khusyuk dalam sholat? Ya, kalau kita khusyuk dalam sholat itu memang akan kesulitan. Ya, akan kesulitan. Kenapa? Karena setiap pori-pori kita akan dimasuki siapa? Setan. Tetapi bukan berarti kita menyerahnya adalah di sini. Ya, sholat di sini kalau kita berjamaah, maka fokusnya akan lebih kuat daripada sendiri.
Nah ini mungkin juga saya sendiri ketika sholat di rumah, maksudnya sholat sunat, itu sering lupa jumlah rakaatnya. Ya, pas tarawih itu maksudnya. Waduh, tadi rakaat sudah berapa rakaat? Nah itu kalau sendiri. Tetapi ketika berjamaah, ya ketika berjamaah paling tidak adalah fokus untuk sholat kita bisa melihat di imam, ya kan? Nah, dari sini untuk fokus di sholat itu memang walaupun kita fokus sholat ya gerakannya habis ini apa, pasti akan terbesit dalam satu detik pikiran langsung melayang kemana. Kemudian detik berikutnya kembali lagi sholat. Pasti adalah seperti itu. Makanya untuk fokus sholat kita itu memang alangkah baiknya ketika dilakukan secara berjamaah. Secara berjamaah. Nah makanya ketika berjamaah yang lupa biasanya siapa? Makmum atau imamnya? Nah karena imam itu sebagai imam pemimpin. Pemimpin di sini pasti akan ada lupa. Tetapi kalau kita yang mengikuti pemimpin tidak lupa. Kita tinggal salinan lapor. Itu. Nah, bagaimana? Sudah puas? Sudah. Oke ini bisa ini diambil aja sini. Terima kasih. Ya sini. Iya beneran, terima kasih. Lumayan buat jajan, tadi kan saya bilang buat jajan es buah dapat 2, es teh bisa 3. Ya oke. Nah ini jadi pertanyaan juga. Rizky ini kenapa kok berani bertanya? Ya, kok berani bertanya ini kenapa? Mungkinkah karena ada amalan atau terdorong oleh orang kan gitu? Ya, itu yang kurang lebihnya dari saya. Terima kasih atas atensi waktunya. Ada sedikit pantun dari saya di sini. Burung Nuribaya, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.